Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma taqabbal minna siyamana ya rabbal alamin. Ikhwas sekalian rahimakumullah, santri, asatidzah dan karyawan, alhamdulillah kita memulai hari ini dengan siang Ramadan, dan tentu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan saum kita, menyempurnakan ibadah kita, menyempurnakan amal kita, sehingga selesai di bulan Ramadan dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siam kita adalah siam yang mendatangkan ampunan, bukan siam orang-orang yang hanya mendapatkan rasa haus dan hanya mendapatkan rasa lapar. Karena Rasul alaihissalatu wassalam mengingatkan kita bahwa banyak, bukan sedikit, ini bisa didengarkan, banyak orang-orang yang saum, orang-orang yang saum hanya mendapatkan imsaknya saja. Benar dia menahan diri, tidak makan dan tidak minum, tapi apa yang diharapkan dari saum itu tidak didapat. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa kemudian tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali hanya lapar, kecuali hanya haus. Sementara di bagian yang lain Rasulullah SAW menjanjikan bahwa orang yang saum itu adalah diampuni dosanya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang saum Ramadan karena dasarnya iman, iman atas perintah Allah untuk kita saum, beriman akan janji-janji Allah bagi orang yang saum, wa ihtisaban, dan saumnya memang berharap mendapat pahala. Yang seperti ini itulah yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Maka ini kesempatan, berada di bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk mendapatkan yang terbaik, fursah yang hadhihi fursah rubbama la tu'awwad, yang kesempatan ini bisa jadi tidak bisa diganti. Maka orang yang saum yang pertama kali harus difahami ketika saum adalah ma'rifatu syarafiz zaman. Dia harus paham tentang kemuliaan waktu yang dimiliki. Ma'rifat apa? Syaraf az-zaman. Dia harus paham bahwa waktu yang sekarang dilalui itu waktu yang mulia.
tidak sama dengan bulan Sya'ban, tidak sama dengan bulan Rajab, tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Ini waktu yang spesial. Ya. Maka siapa yang faham tentang kemuliaan waktu, insya Allah tidak akan menyia-nyiakan waktu itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Antum yang faham bahwa waktu antum, ya, antum yang naik pesawat, itu kan waktunya berharga sekali. Ya. Naik pesawat tuh waktunya sangat berharga. Ada nggak yang berani santai-santai? Pesawatnya terbangnya pukul 16. Dia berangkat dari Albina pukul berapa kira-kira? Antum pesawat antum jam 16 sore. Antum berangkat dari Albina jam berapa? Jam 15, jam 14, enggak ada. Ya. Dia pasti akan berusaha untuk tidak terlambat. Kenapa? Ini waktunya berharga. 1 menit saja berharga, 1 detik saya berharga. Terlambat 1 menit sudah hilang kesempatannya untuk naik pesawat. Ya. Ramadan sama. Ramadan itu adalah waktu yang berharga dan waktunya tidak lama. Ya. Tidak lama. Ya. Allah berikan dari 12 bulan yang ada hanya diberikan berapa? 1 bulan saja kesempatannya. Yang itu dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ayyaman apa? Ayyaman ma'dudat. Ya. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Ya. Hanya hari-hari yang bisa dihitung. Ya. Paling lama 30 hari. Ya. Jadi waktunya sangat singkat sekali. Ya, antum tidak akan sadar, tidak akan kerasa kalau kemudian tiba-tiba antum sudah selesai 10 pertama antum lewati. Ya. Tahu-tahu sudah 10 kedua kita lewati. Tahu-tahu sudah 10 terakhir Ramadan. Ya. Maka jangan sampai waktu yang mulia ini yang hanya ayyaman ma'dudat kemudian tidak diisi dengan amalan-amalan yang produktif. Ya. Tidak diisi dengan amalan-amalan yang produktif, tidak diisi dengan amalan-amalan yang baik. Ya. Kalau antum di Albina insyaallah masih terkondisikan. Ya. Terkondisikan untuk beramal baik. Walaupun mungkin sebagiannya masih terpaksa, tidak masalah dipaksa untuk hal yang baik. Ya. Antum nggak punya pilihan kecuali harus ikut sholat tarawih, qiyam Ramadan. Ya, 1 jam. Ada yang terpaksa nggak? Hah? Antum dipaksa yang baik di Albina masih antum dipantau sholatnya, dipantau. Ayo ke masjid 5 waktunya dijaga. Ya. Qiyam Ramadannya mau tidak mau harus ke masjid. Ya. Nggak tahu kalau ada yang ngumpet di toilet itu. Tapi insya Allah husnudzon kita antum secara sistem diberangkatkan ke masjid, ikut qiyam Ramadan. Ya. Baca Qur'annya, masya Allah. Ya. Terdengar riuh, ramai sebelum sholat, ba'da sholat, antara adzan iqamah di Albina. Kenapa? Yang lihat sebelahnya mungkin sudah 2 juz, lihat sebelah sana sudah sekian juz. Terpacu kita, termotivasi kita untuk sama, untuk ikut. Kita nggak tahu nih kalau sudah pulang, apakah semangat itu juga masih sama seperti ketika di Albina, sehingga antum juga berangkat ke masjid ikut qiyam Ramadan
di masjid-masjid terdekat? Ya. Apakah juga semangat kita untuk baca seperti Al-Bina termotivasi untuk kemudian menyelesaikan? Antum punya target bahwa dalam 3 hari mungkin selesai 1 kali khatam, bahwa dalam 5 hari sekian kali khatam, bahwa dalam 10 hari sekian kali khatam. Mungkin tidak itu di rumah. Ya. Maka pemahaman kita tentang syaraf zaman ini penting sekali, ya, bahwa antum mau di Al-Bina, nanti antum pulang ke rumah masing-masing, fahami bahwa Ramadan itu adalah bulan yang waktunya mulia, dan itu waktu yang paling baik untuk kita saat itu adalah ya beramal, produktif dalam beramal, ya. Sebab hampir tidak ada halangan untuk tidak beramal. Antum kalau mau tidak beramal baik, alasannya apa coba? Antum punya alasan apa? Kalau antum laki-laki tidak saum, alasannya apa? Antum nggak saum, alasannya apa? Nggak ada alasan. Sakit, sakitnya apa? Antum bukan orang yang safar, ya. Antum haid, laki-laki gitu. Ya. Hampir nggak ada alasan untuk tidak berbuat baik, karena semua jalan untuk kita berbuat baik itu ya memang Allah mudahkan. Ya. Semua jalan untuk kita berbuat baik itu Allah mudahkan. Ya. Apa? Allah mengatakan, Rasul mengatakan, suffidat asyayatin. Syaitannya yang biasa ganggu kita untuk tidak berbuat baik, untuk ganggu kita berbuat baik, dalam kondisi apa? Dibelenggu. Ya. Jadi harusnya nggak ada lagi orang canda dalam sholat itu. Harusnya, karena syaitannya apa? Dibelenggu. Ya. Ya. Suffidat asyayatin. Apalagi wa tuftahu abwab al-jannah, pintu surganya dibuka, pintu nerakanya ditutup. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan kok kemudian tidak bisa berbuat baik, syaitannya siapa? Hah? Jangan-jangan syaitannya dirinya sendiri. Ya. Itulah minal jinnati wan nas. Ya. Syaitan dari bangsa jinnya sudah dipersulit untuk menggoda kita, tinggal syaitan dari bangsa manusia, ya mungkin diri kita sendiri itulah. Ya. Baik ikhwas sekalian rahimakumullah. Ya. Tentu banyak amal-amal baik yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Ya. Dan salafun salih adalah orang-orang yang sangat menjadi teladan dalam kebaikan. Bukannya di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lainnya mereka sudah semangat. Ya, apalagi kalau kemudian bertemu dengan bulan Ramadan. Di bulan lain saja semangat mereka untuk kebaikan itu luar biasa. Ya, sehingga sering kita dengar pertanyaan sahabat itu kepada Rasul apa? Ayul a'mali afdal, amal apa yang paling baik? Itu pertanyaan sahabat. Ya. Saking kenapa? Saking mereka itu semangat dalam kebaikan. Jika nanya kepada Rasul, ya Rasulullah dullani ala amalin, wahai Rasul tunjukkan kepadaku satu perbuatan. Ya. Itu sahabat. Ya. Apa yang mereka lihat dari Rasul alaihi salatu wasallam, ya dilakukan. Walaupun terkadang itu mungkin khusus bagi Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Melihat Rasul puasanya nyambung wisal. Puasa apa? Puasa wisal nyambung. Sahabat ngikut saja puasanya nyambung. Ya. Rasul melarang mereka untuk menyambung puasa, tidak berbuka. Ya. Atau berbukanya diakhirkan bersama sahur lalu lanjut lagi. Ya. Kata Rasul, jangan kalian wisal. Ya. Apa kata mereka? Innaka tuwasil. Anda sendiri wisal wahai Rasulullah, maka kami wisal.
Ya. Rasul melarang sahabatnya wisal. Kenapa? Karena itu madarat, bisa membuat mereka itu lemah. Ya. Tapi karena itu yang dilihat oleh Rasul, pada Rasul dilakukan oleh para sahabat. Ya. Jadi semangat para sahabat dalam kebaikan itu apa saja yang dilihat oleh Rasul SAW, itu mereka berusaha untuk melakukannya. Ya. Hammad ibn Salamah mengatakan, ya, ini kita melihat bagaimana keadaan salafun salih, ya, dalam semangat mereka beribadah, ya, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Ma'ataina Sulaiman at-Taimi, kata Hammad ibn Salamah, kami tidak pernah mendatangi Sulaiman at-Taimi fi sa'atin yuta'u Allahu fiha, di satu waktu yang di waktu itu Allah ditaati, ya, illa wajadnahu muti'an, kecuali kami dapatkan Sulaiman at-Taimi dalam keadaan sedang taat kepada Allah. Jadi tidak ada satu waktu yang di waktu itu ada bentuk ketaatan kepada Allah kecuali ditemukan siapa? Sulaiman at-Taimi dalam keadaan sedang taat kepada Allah. Di waktunya zikir ditemukan dia sedang berzikir. Ya. Karena ada waktu-waktu yang di situ ada ketaatan. Ya. Tidak ditemukan satu waktu kecuali kondisinya sedang taat kepada Allah. In kana fi sa'ati salatin wajadnahu musalliyan. Ya. Kalau itu bertepatan dengan waktu salat, maka yang ditemukan Sulaiman at-Taimi dalam kondisi salat. Wa in lam takun sa'ata salatin wajadnahu imma mutawaddian. Ya. Kalau bukan di waktu salat, maka kami dapatkan beliau. Tadi kalau waktu salat maka kita temukan dalam kondisi salat. Kalau bukan di luar waktu salat, kondisinya apa? Mutawaddian, orang yang menjaga wudu, ya. Au aidan maridan, atau orang yang sedang membesuk orang sakit, ya. Au musyayyi'an li janazatin, atau mungkin ada yang meninggal lalu dia pun jadi orang yang mengantarkan jenazah. Au qa'idan fil masjid, atau dia duduk di masjid berzikir, baca Quran. Wa kunna nara annahu la yahsunu an yusallah. Ya. Wa kunna nara annahu la yuhsinu an ya'si Allah. Ya. Sampai kita melihat bahwa beliau orang yang sepertinya enggak bisa orang seperti Sulaiman at-Taimi ini bermaksiat kepada Allah. Ya. Senantiasa dalam kondisinya apa? Baik, dalam kondisi taat kepada Allah, ya. Dan kita bisa sebenarnya, ya, untuk juga dalam kondisi senantiasa dalam kebaikan, ya. Maka di antara doa yang seharusnya kita sering baca adalah minta kepada Allah, Allahumma ja'al lisanana dzakiran, ya. Jadikan lisan kita lisan yang pandai berzikir, bersyukur, ya. Sehingga dalam setiap kondisi kita dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada satu waktu yang terlewatkan oleh Sulaiman at-Taimi kecuali waktu itu beliau dalam kondisi sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ima dalam kondisi salat, kalau tidak salat ya dia orang yang menjaga wudunya, atau dia orang yang sedang membesuk kawannya yang sakit, ya, atau sedang mengantar jenazah, atau dia sedang berada di masjid, duduk di masjid, ya, khalwat, ya, mendekatkan diri kepada Allah, berzikir, baca Quran dan seterusnya. Ya. Kaitannya dengan bulan Ramadan ini, ya, tentu semua amal baik di Ramadan adalah pahalanya besar. Semua amal baik di Ramadan adalah pahalanya besar karena dia terikat dengan syarafuz zaman, ikut mendapatkan kemuliaan waktu, ya. Ikut mendapatkan apa? Kemuliaan waktu, yaitu bulan Ramadan yang mulia.
Namun ada beberapa hal yang mungkin perlu menjadi fokus kita, ya, karena kita mungkin tidak ahli dalam segala hal, ya. Kita bukan orang yang ahli dalam segala hal. Kita bukan seorang Abu Bakar, ya, yang ahli dalam segala hal. Ya, ketika Rasul bertanya, man asbaha minkum shaiman, siapa yang pagi ini sedang berpuasa? Sahabat ditanya, siapa yang pagi ini puasa? Ya, nggak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar angkat tangan, ana ya Rasulullah. Ya. Man asbaha minkum ya'udu maridan, siapa yang pagi ini sudah membesuk orang yang sakit. Ya. Nggak ada orang terfikir pagi-pagi membesuk orang sakit, ya. Tapi lagi-lagi Abu Bakar yang kemudian menunjukkan dirinya, saya wahai Rasulullah. Ya. Man asfa minkum yut'imu miskinan, yang pagi ini ngasih makan orang miskin. Ya. Coba dalam waktu yang tidak berjauhan, saum, apa lagi? Membesuk orang sakit, memberi makan orang, yut'imu miskinan. Lagi-lagi Abu Bakar yang kemudian mengangkat tangan. Man asbamikum yatba'u janazah, siapa yang pagi ini sudah ngantar jenazah? Jadi kalau Abu Bakar itu semuanya bisa dilakukan, ahli dalam segala hal, ya. Tidak terkumpul dalam diri seorang 4 hal ini kecuali apa? Diminta oleh Allah untuk memilih pintunya sendiri di surga. Kita milih pintu mana? Ya. Kita sudah punya pilihan pintu belum? Ya. Disuruh milih sendiri pintunya di surga. Mau masuk dari pintu apa saja silakan. Ya. Nah, kita mungkin bukan ahli dalam segala hal. Paling tidak kita punya keahlian dalam 1-2 bidang, ya. Jadi kalau nggak bisa seluruhnya ahli, ya kita punya keahlian dalam 1-2 hal ibadah, kita ahli di sana, ya. Jangan sampai tidak ahli di sholatnya, yang fardu juga nggak ahli, ya. Kalau yang fardunya nggak ahli, ya jangan berharap yang sunnah. Bukan juga ahli siyam misalnya, bukan juga ahli zikir, ya. Terus kita mau ahli apa? Ya. Jadi paling tidak ada yang kita unggulkan. Ada 1 ibadah, 2 ibadah, 3 ibadah, ya. Ada sahabat yang nanya kepada Rasulullah SAW, ya. Maka Rasul ajarkan tentang salat saja, tentang arkanul Islam diajarkan. Ya, disampaikan tentang salat itu 5 waktu, ya, tentang saum Ramadan, disampaikan tentang zakat yang wajib, ya. Kata sahabat ini, saya cukup dengan yang ini saja wahai Rasul, nggak mau nambah. Saya cukup dengan yang ini, nggak akan nambah dan nggak akan mengurangi. Rasul mengatakan, aflaha in shadaq, dia akan beruntung, sukses kalau dia jujur dengan komitmennya. Jadi sebenarnya kalau kita komitmen dengan yang fardu-fardu saja dan itu diperbaiki, jujur dengan itu, benar, salat kita salat yang benar, saum kita Ramadan saum yang benar, ya. Aflaha in shadaq, insyaallah kita beruntung. Tapi judulnya apa? Benar. Salat 5 waktunya salat yang benar, bukan salat yang canda. Saumnya saum yang benar, ya. Apa yang menjadi kewajiban saumnya disempurnakan, syaratnya disempurnakan, makruhatnya ditinggalkan, muharramatnya ditinggalkan. Insyaallah aflaha in shadaq. Kita akan beruntung kalau
jujur, komitmen dengan itu semua. Ya. Baik, kembali kepada amalan-amalan di bulan Ramadan. Jadi semua amalan hakikatnya adalah baik ya di bulan Ramadan karena dia mendapatkan syaraf az-zaman, mendapatkan kemuliaan waktu. Ya. Tapi karena kita bukan orang yang ahli, paling tidak kita memperhatikan beberapa amalan yang mudah-mudahan kita punya keunggulan di situ. Ya. Yang pertama adalah Ramadan adalah bulan al-qiyam. Ya, syahrul qiyam. Bulan untuk qiyamul lail. Ya. Kalau kita selama 11 bulan belum bisa qiyamul lail dengan baik, maka jangan sampai di bulan Ramadan tidak bisa juga qiyamul lail dengan baik. Ya. Jadi paling tidak di bulan Ramadan ini benar selesai kita selama 30 hari ikut qiyamul lail, sempurna ikutnya. Sempurna dari mulai imam takbir sampai imam salam, tidak meninggalkan imam. Man shalla ma'al imam hatta yansarif, siapa yang salat bersama imamnya sampai imamnya selesai. Ya, yang 11 rakaat selesai dengan 11-nya, yang 13 selesai dengan 13-nya, yang 23 selesai dengan 23-nya, hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin, dicatat seakan-akan dia adalah salat sepanjang malam. Ya. Nah, ini jangan sampai terlewat. Ya. Qiyamul lail. Tadi yang saya sampaikan, nanti antum pulang, kalau di Albina insyaallah antum qiyamul lail. Jangan sampai itu terputus ketika pulang. Alasannya apa? Masjidnya jauh. Padahal buka bersama juga, walaupun jauh, datang. Ya. Padahal nggak buka bersama juga, di rumah juga akan buka bersama. Ya. Ini jangan alasan karena jauh. Oh, imamnya nggak enak. Kalau imamnya gak enak, antum yang jadi imam. Nah, iya, kan begitu. Alasannya imamnya gak enak, soalnya imamnya gak enak, bacanya gak bener. Ya ente yang bacanya bener jadi imam. Ya, nawarkan diri. Ya, saya sedang dapat tugas dari pesantren untuk jadi imam. Bahkan cari alasan supaya legal. Ya, mohon maaf Pak RT, saya dapat tugas dari pesantren, ya, supaya mengisi Ramadan dengan pernah menjadi imam, tampil jadi imam antum supaya sholatnya enak. Ya. Kan begitu dengar suara antum enak, dipersilakan tiap malam, silakan adik aja yang imam setiap malam. Ya, saya sudah capek batuk-batuk juga misalnya. Ya, jadi banyak alasan. Ya. Oh gak enak sholatnya sono, terlalu cepat. Ya cari masjid yang lain yang salatnya membuat antum tumakninah. Ya. Jadi gak ada alasan. Ya. Jadi jangan sampai 11 bulan kita tidak bisa qiyamul lail. Sekarang ada kesempatan orang semuanya qiyamul lail, kita tidak qiyam Ramadan. Ya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Ya, ini pesan ini antum pulang, ya, ajak mungkin ayah antum, ajak kakak antum, adik antum bareng berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat qiyam Ramadan. Ya, karena nggak ada lagi nanti kesempatan yang berikutnya belum tentu kita dapat. Ya, jadi qiyam Ramadan, ya, qiyamul lail, karena itu da'bus salihin, ya. Bangun malam, salat malam itu adalah da'bus salihin. Berkata Imra'atu Habib Abi Muhammad, ya,
Wa kanat imra'atu Habib Abi Muhammad taqulu lahu bil-lail. Ya. Berkata kepada suaminya, ya. Qad dhahaba al-lailu wa baina aydina tariqun ba'id. Ya. Malam telah berlalu. Sementara di depan kita ada jalan yang panjang. Jalan apa itu? Jalan ke akhirat itu masih panjang. Ya, dhahabal lailu wa baina aydina tariqun ba'id. Malam sudah berlalu, sudah lewat, sementara di depan kita ada jalan yang teramat panjang. Wa zaduna qalilun. Bekal kita sedikit. Ya. Antum kalau mau rihlah yang cuman ke Bandung saja, kan ada panitia konsumsi yang sibuk. Nyiapin sarapan, itu yang sifatnya umum, belum untuk keperluan pribadi, padahal cuman sampai ke Bandung, sore juga balik lagi ke Albina, tapi persiapannya luar biasa bekalnya. Kita mau melewati jalan yang panjang, maka persiapannya harus banyak. Ya, kata beliau kepada suaminya, wazaduna qalilun. Sementara bekal kita sedikit. Wa qawafilus salihin qad sarat qaddamana. Sementara kafilah-kafilah orang salih sudah berjalan di depan kita terlalu jauh meninggalkan kita. Ya. Wa nahnu qad baqina. Kita sampai sekarang masih di sini-sini juga. Ya. Orang-orang saleh sudah jalan terlalu jauh meninggalkan kita, sementara kita masih nongkrong di sini juga tidak bergerak. Ya, ini kata beliau tentang qiyamul lail. Wa an Ibnu Jurayj, Ibn Jurayj mengatakan, sahibtu Atha wa huwa Ibn Abi Rabah 18 sanah. Ya. Kata Ibn Jurayj, aku menemani Atha Ibn Abi Rabah selama 18 tahun berkawan dengan Atha bin Abi Rabah. Wa kana ba'dama kabura wa dha'ufa yaqumu ila salati fayaqra'u mi'ati ayatin minal baqarah wa huwa qa'imun la yazulu minhu syai'un wa la yataharrak. Ya. Kata Ibn Jurayj menggambarkan bagaimana Atha ibn Abi Rabah, ya, kata beliau, 18 tahun saya menemani Atha. Begitu Atha sampai pada usia senja, sudah mulai sepuh, ya, sudah mulai sepuh, ya, badannya juga sudah mulai tidak kuat, sudah mulai lemah badannya. Itu saja dalam sekali berdiri satu rakaat berapa bacaannya? Mi'atai ayat, 200 ayat dibaca. Sudah sepuh dan sudah mulai fisiknya lemah, membacanya berapa? 200 ayat tanpa bergerak. Kemarin itu Ustaz Nurumawan ngasih jadwal. Tahun ini kita coba supaya ada peningkatan. Satu rakaat itu satu wajah, satu halaman. Siap nggak? Siap. Ya. Hanya saya sampaikan, ini kondisinya anak mau PTS. Ya. Takutnya antum terganggu, tidak punya waktu untuk belajar. Tapi kalau siap nanti malam mungkin dicoba 2 wajah. Ya. Lah kita baru setengah wajah. Setengah wajah satu rakaat itu. Kalau 11 rakaat kira-kira 45 menit sampai 1 jam lah kita selesai sholat. Itu saja kan fenomenanya ada yang kapan masuk sholatnya? Kan nunggu kalau imam mau ruku. Gimana mau kita sholat kayak Atha bin Abi Rabah, ya, 200 ayat dalam satu rakaat. 200 ayat itu berarti 1 juz lebih, ya kan?
1 juz lebih. Ya. Kayaknya bisa tahun depan dicoba gitu. Albina sholatnya 1 malam 1 juz. Ternyata tinggal imamnya doang yang berdiri, makmumnya gak ada. Begitu salam, mana makmumnya gak ada. Ya, nah, antum ini masih kuat, ya. Apalagi nendang bolanya kenceng. Saum aja olahraga loh. Bener nggak? Saum itu masih sempet-sempetnya olahraga, nendangin bola, jogging itu masih kuat. Tapi begitu sampai di masjid, lumpuh itu kakinya. Gimana tuh? Di jalan tuh kokoh sekali, ya. Nendang bolanya kencang. Begitu sampai di masjid, kok jadi lemes, kenapa itu? Iftarnya juga bukan gorengan, Sudardiawan. Iftarnya tuh macam-macam di sini. Berbagai ragam makanan tuh ada. Ya. Ayo, ini antum masih muda, qiyamul lail. Ya. Ya tidak sepanjang itu juga, tapi yang benar lah paling tidak sekarang ini qiyamul lail kita yang benar. Ya, latihan untuk, saya bukan latihan lagi, antum sudah balik, sudah dewasa. Ya. Yang itqan lah, yang profesional, ya. Kan qiyamul lail itu ada yang banyak rakaatnya. Jadi Rasul alaihi salatu wasallam itu rakaatnya sedikit, 11 rakaat Rasul itu salat. Tapi kualitasnya pada apa? Pada tulul qiyam, pada panjangnya rakaat beliau, panjang salat beliau. 11 itu memang kualitasnya kualitas orang yang salat sekian rakaat. Itu Rasul, ya. Kemudian ketika orang-orang sudah tidak bisa berdiri panjang-panjang kayak Rasul, ya, Rasul dalam 1 rakaat pernah membaca apa? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, berarti 5 juz lebih. 1 rakaat 5 juz berarti 4 jam 1 rakaat. Ya. Tapi sholat sendiri Rasul. Ya, tidak sholat bersama jamaah. Ya. Ketika orang sudah lemah, tidak bisa berdirinya panjang seperti Rasul, mereka rubah dengan memperbanyak rakaat itulah. Ya. Memperbanyak apa? Rakaat menjadi 20, ada yang diriwayatkan 40 rakaat dalam sholat, karena nggak ada batasan sholat lail itu. Ya. Qiyamul lail itu nggak ada batasan berapa banyaknya. Nah, kita sudah sedikit juga suratnya pendek. Ya. Kita sudah sedikit 11 rakaat juga ada pendek. Ada yang banyak rakaat lebih pendek lagi. Oh, ini bermasalah. Ya. Sudah rakaatnya banyak, suratnya lebih pendek lagi, bahkan tidak terbaca suratnya itu. Ya, ini bermasalah, lebih bermasalah. Ya. Baik. Yang kedua, ini sampai jam berapa? Sudah habis? Sudah habis. Baik, yang terakhir. Banyak sebenarnya amal-amal terbaik di bulan Ramadan. Yang kedua, ad-doa. Amalan terbaik di bulan Ramadan adalah berdoa. Ya. Berdoa. Ya. Kenapa terbaik? Karena Allah menyisipkan di tengah-tengah ayat-ayat tentang saum, ayat perintah saum, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, kemudian tentang syahrul Quran. Lalu di belakangnya lagi ada ayat tentang apa namanya? Perintah sahur, makan, ya. Uhilla lakum. Di tengah-tengah itu ada ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu di tengah-tengah ayat tentang puasa. Untuk menunjukkan betapa pentingnya bahwa Ramadan itu bulannya orang minta kepada Allah. Ya. Jadi ini saatnya kita memperbanyak permintaan kita kepada Allah. Ya. Walaupun Allah senantiasa membuka pintu-pintunya sepanjang 24 jam Allah buka,
Tapi Ramadan ini menjadi lebih spesial lagi, terutama orang yang saum. Antum nanti menjelang iftar, ya, 10 menit sebelum iftar, 5 menit sebelum iftar, ya antum duduk. Disitulah saatnya antum mengkhususkan diri untuk berdoa, minta kepada Allah. Karena di antara doa yang tidak tertolak adalah da'watus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Ya, perbanyak di bulan Ramadan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja minta kepada Allah. Urusan akhirat antum, urusan dunia antum, minta kepada Allah. Ya. Karena Allah murka, Allah tidak suka kepada hambanya yang tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak pernah minta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Ya. Baik, ya. Karena waktu yang terbatas, masih banyak yang ingin disampaikan. Ya, mudah-mudahan dua hal ini kalau benar kita pegang, ya, kita perbaiki kualitas qiyamul lail kita nanti malam, ya. Imam takbir kita takbir, ya. Usahakan tidak banyak bergerak juga, tidak bolak-balik keluar. Ya. Ini antum nih kayak apa? Ya. Salat 11 rakaat mungkin keluarnya 11 kali juga ke kamar mandi. Ya. Kalau antum di Masjidil Haram repot sendiri itu. Ya, keluar nyari kamar mandi nggak bisa masuk lagi antum. Ya. Jadi perbaiki kualitas salat kita, qiyamul lail kita, dan perbanyak doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.